Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus online Excel Basic Grup Interfirm Manado di Facebook. Bagi Anda yang ingin mendownload materinya, saya sudah meletakkan linknya di grup Interfirm Manado tersebut. Silakan di-download. Hari ini kita pertemuan keempat dari 8 kali pertemuan, dan di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang review pertemuan-pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang style format dan number format. Nah, saya membaginya menjadi dua video. Di video pertama ini kita hanya akan membahas dulu review pelajaran di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, dan di video bagian kedua kita akan membahas tentang style format dan number format. Oke, kita akan langsung mulai mereview pelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya di sini saya sudah punya sebuah tabel. Ini adalah tabel rencana dan analisa keuangan keluarga, tabel rencana dan analisa keuangan keluarga. Sekedar untuk mencobanya, menggunakannya untuk latihan saja. Oke, di sini saya punya daftar bulan Januari, kemudian daftar pendapatan. Jadi ada pendapatan dari job 1, job 2, job 3, kemudian ada pendapatan lain-lain 1 dan lain-lain 2. Saya hanya sekedar memberi nama sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, kita akan mulai dengan menghitung total pendapatan kita. Jadi kita akan menghitung total pendapatan kita dengan menggunakan sebuah formula yang akan langsung kita input ke keseluruhan kolom pendapatan ini, total pendapatan ini. Oke, saya mulai. Jangan lupa untuk memulai sebuah formula, letakkan dulu tanda sama dengan. Kemudian karena kita ingin mentotal, berarti kita menjumlahkan keseluruhan ini. Saya akan menggunakan sum. Kemudian kita panah kiri satu kali, Ctrl Shift kiri, kemudian shiftnya ditahan, kontrolnya dilepas, saya tekan panah kanan, dan saya Ctrl Enter. Ingat, untuk memasukkan formula ini ke seluruh sel yang telah kita seleksi, kita menggunakan Ctrl Enter dan tidak menggunakan Enter. Oke, Ctrl Enter. Nah, kita telah membuat formula sederhana untuk menghitung total pendapatan kotor kita. Kita sudah terhitung. Untuk mengecek sebuah formula, silakan ke akhir sel yang Anda seleksi, ke bagian akhir dari sel yang Anda seleksi, kemudian tekan F2 untuk melihat apakah formula sudah merefer ke sel referensi yang benar. Oke, kalau sudah, kita tekan tab untuk berpindah ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan, tadi kita sudah menghitung total pendapatan, sekarang kita akan masuk ke pengeluaran. Saya ingin Anda melihat tabel yang saya buat di sini, kemudian tabel asumsi yang saya buat di atasnya. Jadi yang saya inginkan adalah, pertama kita ingin memasukkan pengeluaran untuk motor dulu. Saya ingin memasukkan pengeluaran untuk cicilan motor. Cicilan motor kita mendasarkan formula kita berdasarkan cicilan motor yang ada di atas sini. Kenapa? Karena bisa jadi cicilan motor ini berubah dan kita tidak mau formula kita di sini menjadi kacau kalau kita merubah cicilan motornya. Atau barangkali Anda ingin menggantinya menjadi cicilan, ketika cicilan motor Anda lunas, misalnya Anda menggantinya menjadi cicilan mobil misalnya. Tentu saja Anda tidak ingin ketika Anda merubah jumlah di cicilan mobil ini, kemudian Anda harus merubahnya lagi, karena misalnya Anda menggunakan formula seperti ini, sama dengan 615 250. Anda tidak bisa menggunakan formula seperti ini, karena ketika Anda merubah cicilan mobil menjadi 1.200.000, menjadi 2.500.000 misalnya. Nah, Anda perhatikan cicilan mobil di kolom
pengeluaran cicilan mobil ini tidak berubah. Nah, itulah gunanya sebuah cell reference. Jadi kita ketimbang memasukkan angka tetap seperti ini, kita memasukkan cell reference seperti ini. Jadi dia akan selalu mengacu ke H4. Cicilan mobilnya akan selalu mengacu ke H4. Nah, selanjutnya kita ingin mengcopy formula ini ke bawah, dan kita tidak ingin cell reference-nya juga ikut berpindah ke bawah. Artinya cell reference ini adalah cell reference relatif, dan kita tidak ingin membuatnya relatif dalam artian kita tidak ingin Excel membacanya sebagai sama dengan 1, 2, 3, 4 kolom di atas saya, sehingga ketika nanti kita berpindah ke bawah seperti ini, kita mengkopinya ke bawah, formulanya akan menjadi tetap merefer ke 4 sel di atas saya. Nah, itulah kenapa kita tidak menggunakan cell reference dalam jenis relatif seperti ini. Kita ingin mengunci cell reference ini hanya merefer ke sel H4. Ingat pelajaran kita sebelumnya, kita tinggal menekan F4 untuk membuatnya menjadi absolut. F4 satu kali untuk absolut, F4 dua kali untuk semi, kembali relatif, dan absolut lagi. Oke, kita memasukkan cell reference yang absolut seperti ini. Oke, saya tekan Ctrl Enter karena saya tidak ingin berpindah ke sel lainnya, saya masih ingin mengcopy formula ini. Oke, selanjutnya kita tinggal mendrag. Saya perbesar dulu barangkali untuk supaya bisa lebih jelas. Selanjutnya Anda perhatikan pointer mouse saya bergeser ke sini dan dia berubah menjadi tipis dan warna hitam. Dalam posisi ini kita bisa mengcopy isi sel ini ke tempat yang kita inginkan. Oke, saya klik, tahan, dan saya tarik ke bawah. Oke, kita hanya sampai sini. Saya lepas kliknya. Nah, Anda perhatikan cicilan kita telah merefer ke cell reference yang benar. Cara melihatnya, Anda tekan F2 dan Anda lihat dia merefernya ke sel H4. Oke ya, Ctrl Enter. Sekarang saya ingin merubah dulu supaya bisa kita gunakan selanjutnya cicilan motor. Untuk ke bawah saya tekan Enter, kemudian saya ganti menjadi 615.250. Oke, Ctrl Enter. Nah, oke, saya perjelas dulu ini. Alt WG. Nah, sekarang kita sudah punya satu pengeluaran tetap di sini. Pengeluaran tetapnya dalam bentuk cicilan motor sejumlah 615.250. Nah, sekarang kita ingin menghitung pengeluaran yang lain. Dalam hal ini kita memasukkan beberapa pengeluaran di sini. Ada sedekah, tabungan, makan minum, transport, dan dengan persentase yang telah kita tentukan. Sekali lagi, kenapa kita menggunakan persentase seperti ini? Maksud saya kenapa kita menggunakan tabel asumsi seperti ini? Agar supaya kita dengan mudah bisa menggunakan cell reference, sehingga ketika kita merubah isi dari merubah misalnya persentase dari sedekah kita atau persentase tabungan kita, maka secara otomatis Excel akan mengupdate di formula yang telah kita sediakan. Oke, saya lanjut. Sekarang kita ingin sedekah kita adalah 5% dari total pendapatan kotor kita setiap bulannya. Kita ingin tabungan kita 10% dari total pendapatan kotor kita. Kemudian kita ingin makan minumnya 40% dan kita ingin transportnya 20%. Tadi kita sudah mempelajari tentang sebuah cell reference yang absolut seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat cell reference, membuat formula dengan menggunakan cell reference campuran. Dan saya akan menggunakan Ctrl Enter untuk mengisikan semua formula tersebut dengan satu kali pengisian saja. Oke, kita mulai. Saya ingin menghitung sedekah, berarti sama dengan pendapatan kotor kali nilai sedekahnya. Ingat, dalam membuat
formula dengan sel reference campuran seperti ini yang harus Anda tanyakan satu persatu pada setiap sel reference yang ada di sini. Oke, sebelumnya saya mau men-zoom dulu supaya kita bisa lebih jelas lihatnya. Oke. Nah, kita ingin membuat sebuah formula dengan menggunakan sel reference campuran. Nah, menggunakan sel reference campuran, aturannya, triknya adalah Anda harus menanyakan 2 pertanyaan untuk setiap sel reference yang Anda gunakan. Oke, kita akan mulai dengan sel reference pertama kita, G8, sel G8. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ingin G8 lakukan ketika di copy ke kanan? Pertanyaan kedua, apa yang ingin G8 lakukan jika kita mengkopinya ke bawah? Oke, kita mulai dulu dengan mengkopinya ke samping ya, ke samping kanan. Apakah Anda ingin G-nya ini berubah? Apakah Anda ingin G-nya ini berubah? Jadi G8 ini adalah nilai G8 pendapatan kotor kita 2.450.000. Apakah ketika kita mengkopinya ke tabungan, apakah dia harus bergeser juga ke kanan? Artinya tetap mengasumsikan sebagai 2 sel di samping saya, atau kita ingin menguncinya tetap di total pendapatan kotor? Tentu saja kita ingin tetap dia terkunci di total pendapatan kotor, maka saya meletakkan tanda dolar di depan G. Sekarang, ketika kita mengcopy formula ini ke bawah, apakah kita ingin 8-nya ini, jadi ini kan G8, 8-nya ini apakah kita ingin bergeser ke bawah? Tentu saja ketika kita berada di kolom sedekah di bawah ini, kita ingin dia merefernya ke pendapatan kotor di G9 ini. Jadi kita membiarkan dia menjadi relatif seperti ini. Oke, sudah 2 pertanyaan. Selanjutnya untuk sel reference selanjutnya I4. Nah, ini I4, nilai sedekah. Pertanyaan pertama, ketika kita mengkopinya ke kanan, ketika kita masukkan dia ke tabungan, apakah kita ingin sel reference I ini menjadi J? Oke. Menjadi J atau tetap di I? Tentu saja kita ingin dia tetap tentu saja kita ingin dia berubah terus ke kanan mengikuti perubahan formulanya, mengikuti pergerakan perubahan formulanya. Maka kita biarkan dia tanpa tanda dolar supaya dia tetap menjadi relatif. Selanjutnya untuk 4, ketika kita mengkopinya ke bawah, apakah kita ingin sel reference I4 ini menjadi I5, I6 dan seterusnya? Tentu saja tidak, dan kita ingin menguncinya hanya di I4, tidak bergeser ke bawah. Maka kita meletakkan tanda dolar di depan 4. Oke, sekarang kita tinggal tekan Ctrl Enter. Sudah jadi, tapi tadi saya lupa memblok keseluruhan filenya. Karena kita ingin membuat formula yang dengan sekali input saja bisa masuk ke semua sel yang telah kita seleksi. Oke, saya ketikkan kembali. Saya copy saja formula ini, kemudian saya ketikkan kembali di sini dan saya tekan Ctrl Enter. Anda lihat formulanya sudah tercopy dan kita berharap semoga ini berjalan sesuai yang kita inginkan. Formula ini bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana cara mengeceknya? Seperti biasa, Anda ke bagian akhir dari seleksi Anda dan tekan F2 untuk melihat apakah formula tersebut merefer ke tempat yang benar. Oke, kita menghitung transport total pendapatan kotor kali L4 transport. Berarti kita sudah membuatnya dengan cara yang benar. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita akan membuat formula untuk total pengeluaran kita. Berarti kita akan menghitung total dari semua pengeluaran ini, termasuk
pengeluaran cicilan motor kita. Oke, saya akan membuat formulanya terinput ke seluruh sel sekalian, tapi kali ini kita tidak memasukkannya secara manual seperti tadi sama dengan sum, buka kurung dan seterusnya. Kita menggunakan alt sama dengan untuk sebuah shortcut fungsi sum. Oke, saya F2 untuk melihat apakah dia sudah merefer. Ingat, walaupun kita menggunakan auto sum, kita harus tetap mengeceknya seperti ini agar supaya tidak ada kesalahan dalam menggunakan reference cell reference seperti ini. Kita lihat dia sudah menjumlah di tempat yang kita memang inginkan. Setelah itu Anda bisa melihat lagi di bagian paling bawah untuk mengecek apakah dia sudah bekerja dengan benar. Oke, saya pikir cukup, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung net income-nya. Jadi net income yang akan kita hitung saat ini adalah, mohon maaf saya edit sedikit dulu. Nah, kita akan menghitung pendapatan bersihnya yang kita peroleh dari pendapatan kurang total pengeluaran. Oke, saya masukkan sama dengan, kita ingat untuk menggunakan cell reference Anda bisa menggunakan mouse atau bisa menggunakan anak panah pada keyboard, tapi karena ini berhubung kolomnya agak jauh, saya memilih untuk menggunakan menggunakan mouse. Kita ingin menghitung total pendapatannya, kemudian kita kurangi dengan total pengeluaran. Oke, Ctrl Enter. Kita ingin membuat sebuah kita ingin mengcopy formula ini ke bawah, tapi kita ingin dia tetap relatif, jadi tetap tidak ada tanda dolar, tidak menggunakan tanda dolar. Oke, saya mengklik di sini kemudian drag ke bawah. Nah, kita sudah membuat sebuah formula untuk menghitung pendapatan bersih kita. Nah, Excel membaca negatif atau tanda minus dengan menuliskannya dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Ini berarti kita memiliki minus pendapatan. Jadi pendapatan bersih kita minus, artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah, untuk menjelaskannya saya sudah membuat sebuah fungsi if di sebelah sini. Anda bisa menganalisanya di rumah, melihat bagaimana saya membuat formula if ini. Kita sudah mempelajari formula if bertingkat seperti ini di pertemuan sebelumnya. Untuk menghemat waktu, saya pikir Anda bisa langsung mempelajarinya nanti di rumah. Oke ya. Nah, kita akan lihat sekarang tabel ini secara keseluruhan. Sepertinya masih ada beberapa yang kurang di sini. Ini saya sudah membuat auto sum untuk beberapa item, tapi masih ada yang belum diisikan. Ayo kita isikan dengan alt sama dengan. Karena kita ingin berpindah ke kanan, kita tekan tab sama alt sama dengan. Karena kita ingin berpindah ke kiri, maka kita shift tab dan seterusnya. Oke, masih ada yang kurang. Sepertinya kita harus merubah format angka di bawah sini, karena di sini belum menggunakan rupiah. Oke, saya akan merubahnya dengan cara kita akan memblok, kemudian kita menekan shortcut untuk format cell yaitu Ctrl 1. Kita lihat, kita ingin merubah format numbernya menjadi accounting, jadi menjadi bentuknya seperti ini. Ada rupiah, ada tanda rupiahnya, kemudian jumlahnya, dan desimalnya kita kasih 0. Oke. Nah,
kita sudah menyelesaikan sebuah tabel laporan keuangan keluarga kita. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kita harus menyusun? Saya back sedikit. Kenapa kita harus menyusun format seperti ini untuk membuat sebuah asumsi bagi formula kita? Karena bisa jadi ketika Anda selesai melakukan pekerjaan ini, misalnya sebelumnya saya akan rubah dulu formula di sini. Misalnya saya merubahnya dengan, kita menggunakan formula sum di sini. Saya ingin merubahnya dengan menggunakan formula manual, misalnya seperti ini. Sedekah tambah tambah tambah. Oke. Untuk menandainya saya merubah warnanya menjadi misalnya hijau lah. Nah, Anda perhatikan di sel ini kita masukkan formula dengan cara yang salah. Oke. Saya akan mencoba menjelaskan ke Anda kenapa formula seperti ini menjadi tidak efektif. Oke. Misalkan Anda telah menyelesaikan ini dan kemudian istri Anda tiba-tiba datang dan mengatakan kepada Anda, "Wah, Pak, sepertinya ada yang kurang ini ditambahkan. Istri Anda ingin menambahkan satu kolom lagi untuk pengeluaran, yaitu misalnya uang jajan anak misalnya. Berarti Anda harus menginsert sebuah kolom baru di sini di antara makan, minum dan transport. Misalnya kita menginsert, nah misalnya jajan anak, kontrol enter. Nah, Anda perhatikan ini sebuah kolom baru telah bertambah, yaitu jajan anak. Anda perhatikan kembali lagi yang kita kasih warna hijau tadi. Ketika kita menambahkan jajan anak, misalnya di sini kita tambahkan 2% ya. Misalnya kita tambahkan 2% dan kita mengcopy formula ini ke samping misalnya. Kemudian kita mengkopinya lagi ke bawah misalnya. Nah, Anda perhatikan formula yang lain sudah terupdate, tapi formula yang ini tidak bisa terupdate. Saya tekan F2 dan Anda lihat ada kekurangan di formulanya, yaitu IJK L9-nya tidak ada. Kenapa L9-nya tidak ada? Karena kita baru saja menambahkan satu pos pengeluaran baru, yaitu jajan anak, dan itu tidak bisa diupdate ke sebuah formula yang kita inputkan dengan cara manual seperti ini. Oke, saya pikir cukup. Kita rubah lagi. Saya copy. Iya. Itu tadi kita sudah kita sudah melakukan review sedikit tentang semua pelajaran yang kita pernah dapati di pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Kita akan bertemu lagi di video kedua kita tentang style format dan number format. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.